Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vila Kurotunisa. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan video tentang ketahanan nasional. Simak baik-baik videonya. Ketahanan nasional itu adalah keuletan atau daya tahan negara dalam menghadapi segala ancaman dari luar maupun dari dalam. Terus landasan ketahanan nasional itu ada Pancasila, Undang-Undang, Wawasan, Ketahanan, Dokumen Rencana Pembangunan. Terus unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia, disebut dengan istilah Gatra. Terus ada dua, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Kalau Trigatra itu aspek alamiah, kalau Pancagatra itu aspek sosial. Aspek Trigatra itu aspek yang berupa penduduk, wilayah yang berkaitan dengan alam-alam. Kalau aspek sosial itu kayak misalkan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan pertahanan. Jadi harus ingat ya, kalau misalkan Trigatra itu aspek alamiah kayak yang berhubungan dengan alam, biar gampang diingatnya. Kayak misalkan sumber daya alam, terus kayak wilayah. Terus kalau aspek Pancagatra itu aspek sosial, contohnya kayak ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Terus sekarang penjelasan tiap Gatra dalam ketahanan nasional. Tadi kan unsur kekuatan nasional di Indonesia itu disebut dengan istilah Gatra kan. Yang pertama itu Gatra penduduk. Gatra penduduk tuh dibagi menjadi dua, yaitu kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas tuh kayak misalkan keterampilan, kerja, pendidikan. Kalau kuantitas itu kayak jumlah penduduk, persebaran wilayah, atau perataan gitu. Gatra yang kedua itu adalah Gatra wilayah. Gatra wilayah Indonesia itu meliputi bentuk wilayah, luas wilayah, posisi geografis, astronomis, dan geologis Indonesia. Kayak contohnya Indonesia itu terletak di antara benua Asia, benua Australia gitu kan. Terus yang terakhir itu daya dukung wilayahnya. Oke, lanjut Gatra yang ketiga yaitu sumber daya nasional, yang meliputi kayak posisi sumber daya alam Indonesia, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia, pemanfaatan sumber daya Indonesia, dan kontrol atas sumber daya alam Indonesia. Jadi kayak sumber daya alam Indonesia nih harus digimanain, dikontrol kemana, harus kayak distabilin, pokoknya gituin deh. Bidang ideologi, Gatra di bidang ideologi, yang pertama itu sebagai tujuan atau cita-cita kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu adalah cita-cita yang akan dituju. Jadi dalam cita-cita yang akan dituju. Terus yang kedua itu sebagai sarana pemersatu masyarakat. Terus Gatra di bidang politik. Bidang politik penyelenggaraan bernegara sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang pertama itu sistem politik yang dipakai. Terus aspek yang kedua itu pemerintahan yang dijalankan. Aspek ketiga itu pemerintahan yang dipilih. Dan aspek yang terakhir itu susunan negara yang dibentuk. Nah, jadi ada 4 aspek Gatra di bidang politik. Terus Gatra selanjutnya adalah Gatra di bidang ekonomi. Terus ekonomi yang dijalankan suatu negara merupakan kekuatan nasional negara. Jadi ekonomi yang dijalankan suatu negara adalah kekuatan negara. Oke? Gatra yang terakhir ini adalah Gatra di bidang pertahanan dan keamanan. Gatra di bidang ketahanan dan aman itu merupakan unsur pokok utama dalam menghadapi ancaman militer di negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan militer. Unsur pertahanan keamanan berada di tangan militer. Terus yang selanjutnya adalah Gatra di bidang sosial dan budaya, dibagi menjadi dua, yaitu heterogen dan homogen. Nanti aku penjelasan heterogen dan homogen aku taruh di sini ya. Oke. Terus poin selanjutnya adalah pendekatan Astagadra dalam pertahanan nasional. Ada 7. Yang pertama itu menghargai keberagaman, yang kedua itu dialog perdamaian, yang ketiga itu menegakkan kebenaran dan keadilan, yang keempat itu melalui pendekatan kultural atau budaya, yang kelima itu melalui pendekatan sosial atau ekonomi, sosial dan ekonomi, yang keenam itu melalui pendekatan politik, yang ketujuh itu melalui pendekatan religi
religius atau agama. Jadi ada 7 pendekatan Astragadra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Poin selanjutnya adalah globalisasi dan ketahanan. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan peningkatan ketertarikan dan ketergantungan antara bangsa dan manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi. Aspek-aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional terhadap globalisasi ada 3. Yang pertama itu aspek sosial, politik yang juga akan terpengaruh globalisasi. Terus yang kedua itu aspek dalam kehidupan tatanan sosial akan dipengaruhi secara langsung juga dengan globalisasi. Yang ketiga itu aspek apabila kebijakan-kebijakan pemerintah salah, maka globalisasi akan memperlemah ketahanan nasional. Dampak globalisasi terhadap ketahanan nasional ada 2 dampaknya, dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu dampak positifnya dulu, yaitu globalisasi ekonomi berimbas pada terbukanya pasar internasional. Jadi kayak Indonesia bisa mengirim barang ke luar negeri untuk dijual gitu kan. Itu dampaknya, jadi kayak terbuka antara pasar gitu kan, pasar internasional. Terus yang kedua itu globalisasi sosial budaya. Dalam globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir baik seperti etos kerja yang disiplin. Jadi kayak misalkan kita bisa meniru pola pikir kerja di negara-negara luar, kayak misalkan di negara luar ini orangnya gini, rajin gitu kan, lebih tepat waktu, disiplin, kita bisa menirunya. Terus semakin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan terhadap hak-hak asasi manusia. Dampak negatifnya yaitu globalisasi mampu meyakini masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubahnya arah ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Terus yang kedua itu aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini hilangnya rasa terhadap produk dalam negeri, kayak orang-orang Indonesia itu lebih memilih produk-produk dari luar negeri atau impor. Tadi kan ada juga positifnya, bisa Indonesia mengirim barang ke luar. Nah sekarang tuh kayak masyarakat Indonesia tuh lebih milih barang-barang dari luar negeri, kayak misalkan barang-barang impor. Terus yang terakhir itu peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Terima kasih. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan mempertahankan kondisi bangsa dan konsentrasi geografis Indonesia. Konsep inilah yang disebut dengan ketahanan nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah konsep geostrategi Indonesia. Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan gangguan baik dari dalam maupun luar yang nyaris mengoyak persatuan dan integrasi nasional Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bersatu. Misalnya di era-era awal kemerdekaan, bangsa Indonesia harus berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaannya dari agensi militer 1 dan 2 Belanda yang tidak rela melepaskan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka setelah periode berabad-abad penjajahan di seluruh wilayah Nusantara. Gangguan-gangguan integrasi nasional tentu merupakan langkah-langkah mundur dan merupakan batu uji bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan nasionalnya. Selain itu, karena dilihat dari letak geografis, potensi sumber daya alam, serta besar jumlah dan kemampuan penduduk yang dimiliki Indonesia juga menjadi ajang perebutan dan persaingan kepentingan dan pengaruh negara-negara besar atau adik kuasa.
terbukti beberapa pengolakan daerah di beberapa wilayah juga tidak lepas dari dukungan kelompok negara-negara adik kuasa yang ikut bermain dan menyokong gerakan-gerakan tersebut demi keuntungan ekonomi maupun politik di negara yang bersangkutan.